Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Chandra namanya, dari Bogor ya, di Bubulak. Masya Allah, kayak semua orang Indonesia ada di sini. Silakan Pak, dari Bogor. Terima kasih atas waktunya. Saya sebenarnya lagi belajar untuk tidak terlibat dengan riba gitu ya, lagi belajar untuk menghindari itu. Nah, sedangkan saya punya kebutuhan ingin memiliki mobil, tapi saat ini belum bisa cash gitu kan. Nah, dari beberapa teman saya juga mendengar bahwa ada beberapa pendapat ya, ada yang membolehkan kredit mobil dengan syarat ini itu. Nah, yang saya tahu ada syaratnya, yang pertama tidak boleh ada asuransi, kemudian tidak bisa menjaminkan barang yang diperjualbelikan. Nah, itu yang saya pernah dengar ya dari teman-teman. Nah, apakah menurut Ustadz ada pendapat lain atau gimana Ustadz yang sedangkan ya di kebanyakan lembaga yang mengkreditkan itu biasanya menjaminkan misalnya BPKB-nya itu tadi. Nah, sebaiknya gimana tadi? Ya, baik. Ini khusus untuk yang dua masalah itu aja Pak ya, masalah asuransi dan masalah jaminan mobil itu sendiri ya. Itu aja Pak ya yang kita bahas ya. Baik, yang Bapak ragukan tadi karena ada yang mengatakan tidak boleh ada asuransi ya. Jadi hukum asuransi konvensional itu diharamkan para ulama disebabkan di sana ada unsur gharornya. Nanti insya Allah mungkin kita akan ada pembahasannya. Ya, gharor itu terdapat pada kita pembayaran premi yang jelas, tetapi klaim atas asuransinya itu bisa terjadi bisa tidak. Misalkan asuransinya kecelakaan, nah kecelakaannya bisa terjadi bisa tidak. Nah ketika tidak terjadi, hilang uang kita, maka kita dirugikan. Nah sehingga para ulama mengatakan ini gharar, karena ada pihak yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tetapi ketika sesuatu yang gharar itu hanya pengikut, itu masih dibolehkan para ulama. Ya. Dalilnya apa? Nabi SAW melarang buah yang belum matang untuk dijual, yang mana memang diinginkan ketika matangnya. Ya. Nah itu kenapa? Karena gharar. Karena bisa jadi pas matangnya sesuai yang dilihatnya, bisa jadi tidak sesuai. Pas dilihatnya banyak buahnya, karena masih muda. Begitu sudah matang diambil ternyata hilang. Kemana perginya? Kena angin ternyata semuanya. Maka dia dirugikan. Nah, maka diharamkan Nabi SAW. Tetapi Nabi mengatakan, kalau kita beli pohon kurma, ada buahnya, boleh. Apabila pembeli mensyaratkan sekalian dengan buahnya, walaupun buahnya belum matang. Misalkan kita membeli pohon kurma, ada buahnya, saya sekalian dengan buahnya ya. Penjual mengatakan, oh kalau dengan buah harganya beda Pak. Harganya tambah lagi. Ya udah nggak apa-apa, sekalian yang buahnya. Maka Nabi membolehkan. Nah, sehingga dengan demikian, begitu juga kita beli mobil. Bapak mau pakai asuransi atau tidak? Iya asuransi, pokoknya saya harga semuanya dengan asuransi berapa? Oh dengan asuransi harganya 350 juta Pak. Itu boleh, nggak ada masalah. Nah, karena Nabi mengatakan apa? Nabi menjelaskan, manita anak lan ba'da an tu'abbara fasamaratuha lil bai'i illa an yashtarital mubta. Barang siapa yang membeli pohon kurma, ya, pohon kurma, kebun kurma, ada buahnya yang sudah dikawin silang. Nah, buah kawin silang itu masih kecil-kecil. Ya. Maka buahnya itu yang masih kecil itu milik penjual. Kecuali pembeli mensyaratkan sekalian dengan buahnya. Nah, Nabi mengatakan boleh membeli sekalian dengan buahnya, padahal kan masih kecil. Penjual pun mengatakan, wah nggak bisa, karena saya dalam mengawin silang ini ada jasa ini, karena ada orang yang saya suruh panjat. Nggak bisa harganya gratis saja, harus ada harganya. Begitu juga asuransi. Asuransi ini ada biayanya, Pak. Harus bayar juga dong.
Pokoknya semua di asuransi harga 30 juta, nggak ada masalah, boleh karena hanya sebagai pengikut dari mobil. Begitu Pak. Kira-kira paham Pak Reni? Ya Pak Reni. Pak siapa Pak? Chandra Pak. Pak Chandra. Jelas Pak Chandra. Ya, Tapi ya, ya kalau Pak. terpisah nggak boleh. Terpisah itu Hmm. bagaimana? Misalkan Pak, Bapak mau asuransi nggak? Diasuransikan iya. Ya udah Pak, kalau asuransi beda lagi Pak. Bapak kontraknya di sana. Nah itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu kita memang kontraknya jual beli. Ada asuransi dan nggak ada masalah. Paham maksud saya? Paham tadi. Ya kita. Kebanyakan juga lembaga terpisah ya tadi. Nah kalau terpisah nggak boleh. Ya. Kalau terpisah akadnya berarti itu pisah masing-masing. Nah itu haram hukumnya. Maka minta nggak masalah asuransi, tapi saya maunya saya beli mobilnya. Pokoknya mau asuransi mau tidak nggak ada masalah. Tapi yang saya tanda tangan ini hanya akad jual beli mobil gitu. Nah, itu menjadi boleh. Itu solusinya ya yang pertama supaya dibolehkan. Ya karena memang ada kebutuhan. Kadang-kadang kan kalau hilang misalkan belum lunas kita kan repot juga membayar cicilannya. Mobilnya hilang kita masa mencicil juga. Paham nggak apa maksud saya? Ya. Nah, maka itu solusinya. Solusinya ya udah jangan dipisah. Pokoknya saya beli mobil aja, harga itu sudah termasuk asuransi. Nah, itu boleh. Sama kayak kita beli tiket pesawat, nggak ada kan akadnya terpisah, sudah termasuk jasa raharja di sana kan. Nah, itu boleh itu, nggak ada masalah. Tiket kendaraan itu sudah ada jasa raharjanya. Nah, itu boleh. Nah, atau bayar pajak kendaraan yang kita bayar itu sudah ada tulisan pajak pajak asuransinya nggak ada masalah karena kita bayar pajaknya itu yang nggak bisa kita nolaknya ya. Baik, kemudian yang kedua tadi apa tadi? Jaminan. Ustaz. Ya. Allah Tidak Ta'ala boleh. tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Maka kalau tidak ada larangannya, kembali hukum asalnya adalah boleh. Apa dalil pengharamannya? Nggak ada masalah. Boleh. Jadi Ada yang ngasih tahu Tad. Jadi kata siapa ya ini nih? Ada kata Ibnu Hajar Al-Haytami katanya kan tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli. Nah, itu gimana Tad menurut Ustaz? Dalilnya apa? Itu yang penting, Pak. Apa dalilnya pelarangan? Apa dalil Quran, hadis Nabi, atau ijtihad para ulama tentunya ijtihad para ulama ada dalilnya ya. Dalilnya dari Al-Quran hadis itu apa? Apakah kias? Maka setahu saya nggak ada karena Ayofi membolehkan. Ulama-ulama nggak ada yang melarang. Ya, maka perlu dulu melihat kalau perbedaan pasti banyak perbedaan ulama, tapi yang perlu kita lihat adalah dalil pengharamannya apa. Kalau nggak ada dalil dari hadis Nabi, maka ya hukum asalnya boleh aja. Begitu. Ya udah. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Ya, iya. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Chandra tadi. Kemudian selanjutnya